wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Hadirin hari pengajian malam Rabuan Majelis Ta'lim Al-Mughni yang Allah muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam yang cerah ini kita semuanya bisa berkumpul, bisa memenuhi undangan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk memberikan pengetahuannya kepada kita. Mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah SAW, orang yang telah menerima amanah dari Allah, orang yang juga suatu ketika mengatakan bahwasanya aku itu rindu kepada umatku. Para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kenapa engkau merindui umatku? Bukankah kami adalah umatmu?" Rasulullah mengatakan, kalian itu bukan umatku, tapi kalian itu adalah sahabatku. Umatku itu yaitu mereka yang beriman kepadaku, tapi mereka itu tidak pernah bertemu denganku. Rasul merasa rindu, artinya Rasul mencintai kita. Tentu, ya, kita jangan sampai kemudian cinta Rasul itu bertepuk sebelah tangan. Rasul mencintai kita, tapi kita itu tidak mencintai Rasul. Sehingga kita itu enggan untuk mendengarkan risalah, enggan untuk mendengarkan agama yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Rasulullah untuk kita semuanya. Hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kajian-kajian yang telah kita ikuti dan kajian-kajian yang insya Allah akan kita ikuti akan menjadi jembatan bagi kita untuk merasa cukup, ya, terhadap Allah. Merasa cukup dengan Allah. Dan merasa cukup dengan Allah ini merupakan satu perkara yang amat penting. Ya. Dikatakan demikian karena hadirin Allah, yang namanya manusia, siapapun dia, diciptakan oleh Allah dalam kodrat butuh atas sesuatu. Ya. Jadi tidak ada orang yang dalam kehidupannya itu tidak membutuhkan sesuatu, tidak ada. Ya, yang namanya manusia itu dia pasti akan butuh sesuatu atau bahkan butuh terhadap banyak hal. Dalam surah 3 ayat 18 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ju'ina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars." Telah dijadikan indah pada pandangan manusia untuk mencintai hubbus syahwat, keinginannya. Keinginan atas pasangan hidupnya, keinginan atas anak-anaknya, keinginan atas harta, keinginan atas perak, atas emas, keinginan atas binatang ternak, dan lain sebagainya. Itu
karakter manusia, itu adalah kodrat manusia. Karena Allah telah menciptakan manusia dengan kodrat seperti itu, maka setiap kita itu pasti menginginkan hal-hal tersebut itu tadi. Dalam artian lain, setiap kita itu pasti membutuhkan hal-hal itu. Dan biasanya sesuatu yang kita butuhkan itu ketika kita belum mendapatkannya, kita itu tidak akan merasa tentram. So, orang butuh dahar. Kemudian manusia biasa dahar teh sarapan itu jam 7. Kalau jam 7 belum mendapatkan makanan itu nggak tentrem. Apalagi sampai jam 8, sampai jam 9, sampai jam 10 tidak mendapatkan apa yang kita butuhkan itu, kita itu tidak tentrem. Apalagi kalau misalnya kita merencanakan besok jam 6 itu saya ingin makan kupat, ketika jam 6 itu ingin makan kupat yang kemudian pedas, kemudian setelah itu minum air putih atau air teh yang panas, tapi ketika kita sampai tukang kupat yang diharapkan akan bisa mengakomodir keinginan itu tidak jualan. Datang terus. Pukul terus. Pindah ke tempat kupat anu sejen, rasana beda gitu. Teteng. Kahayang mah dahar kupat teh anu lada eueuh cengekna, teteng. Cai na hayang nginum cai teh panasna eueuh ayana ciherang tiis. Teteng. Ya. Jadi hakikatnya manusia yang diciptakan oleh Allah dalam kodrat. Kodrat itu kata lain dari fitrah. Fitrah itu dalam kata lain dari karakter, tabiat. Manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat seperti itu, dengan karakter seperti itu, karakter membutuhkan sesuatu, dan ketika kebutuhannya itu belum terpenuhi, yang namanya manusia itu tidak akan merasa tentram. Nah, yang panggih jeung budak teu panggih gitu nya, tah teu ngeunah eta teh. Pertanyaannya, apa sih yang paling dibutuhkan oleh kita? Mangja, nupang dibutuhkeun ku jalma naon? Mangja. Yang paling dibutuhkan oleh manusia itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah 51 ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun," dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada aku. Jadi artinya ketika seseorang itu dengan kebutuhan primernya, dengan prime needs, ya, untuk bisa ibadah kepada Allah dan kemudian tidak bisa ibadah kepada Allah, maka dia itu tidak akan pernah merasa tentram. Makanya ada nama Allah. Kita yang diciptakan oleh Allah dengan kodrat untuk menghambakan diri kepada Allah. Yang namanya menghamba itu kodrat manusia. Ketika manusia itu tidak menemukan objek yang benar, yaitu Allah sebagai sesembahannya, maka dia itu pasti akan menyembah sesuatu selain daripada Allah. Karena menyembah itu adalah kodrat manusia. Ya, jadi menyembahnya itu adalah kodrat manusia, menyembah kepada Allah adalah manusia-manusia yang kemudian dia itu menyembah sesuai dengan petunjuk. Dia itu mendapatkan hidayah atas siapa yang harus disembahnya. Nah, tapi karena kodratnya itu menyembah kepada Allah dan kemudian penyembahan itu tidak terrealisasi, maka yang akan terjadi adalah ketidaktentraman hidup. Nah, hadirin rahimakumullah. Karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kodrat menyembah Allah, maka kita itu pasti akan membutuhkan Allah. Teori kebutuhan tadi itu, ketika kebutuhan kita itu belum terpenuhi, pasti kita tidak akan tentram. Maka kita itu pasti, karena diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah, maka kita itu pasti membutuhkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 15, kata Allah, "Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah." Hai manusia, kalian itu butuh terhadap Allah. Nah, tadi mudah-mudahan pengajian yang kita ikuti
kemudian juga akan kita ikuti, akan menjadi media bagi kita itu untuk merasa cukup dengan Allah. Ya. Dan bagaimana kemudian caranya? Kita yang hakikatnya diciptakan dalam keadaan membutuhkan Allah dan kemudian kita itu merasa cukup dengan Allah. Ulama menyebutkan agar kita itu merasa cukup dengan Allah, maka kata ulama ada dua hal yang harus kita miliki. Yang pertama, kita itu harus ada dalam satu pemahaman bahwasanya kita itu hakikatnya teramat sangat bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada selain daripada Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha sempurna. Selain daripada Allah itu penuh dengan kekurangan. Maka bagaimana mungkin kita kemudian akan menggantungkan diri kepada makhluk Allah yang penuh dengan kekurangan. Allah itu kan sempurna dalam kekuatan, sempurna dalam pengetahuan, sempurna dalam kedermawanan, sempurna dalam kebaikan. Dan Allah juga adalah zat yang senantiasa ingin dipinta oleh kita itu. Orang karek tadi nginjem duit 200.000, ayeuna nginjem duit ujang-ujang. Allah inginnya seperti itu, diminta oleh kita itu. Ada yang mau Allah. Jadi agar kita itu merasa tergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, tiada lain agar kita itu betul-betul merasa berkebutuhan kepada Allah, maka tiada lain kita harus mengimani bahwasanya Allah itu adalah satu-satunya zat tempat menggantungkan diri kita karena Allah itu maha sempurna. Nah, langkah yang kedua, agar kita itu betul-betul hanya menggantungkan diri kita kepada Allah, maka minimalkan ketergantungan kita kepada makhluk Allah. Minimalkan. Nah, ulah sakedeung mah cik teh, mah cik kopi, mah itu artinya kita itu betul-betul tidak tergantung, tidak mandiri. Minimalkan. Benar-benar ketergantungan itu kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Jadi nu bisa dipigawe yang pigawe. Oke, jadi Allah. Rasulullah SAW sampai pernah suatu ketika itu dia bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian memenuhi satu syarat dariku dan kemudian dengan itu aku menjamin untukmu itu surga. Seorang sahabat Rasulullah ngacung, saya ya Rasulullah, apa syarat yang akan engkau ajukan kepadaku? Rasul berkata, engkau itu jangan pernah meminta kepada manusia. Ya paling pesan yang ada itu jangan pernah meminta kepada manusia. Pesan yang ada itu paling tidak sebelum apa-apa mintalah kepada Allah. Ya. Lah kejelema sebelum apa-apa loh. Keluar ke masjid, senal leungit ulah ka ketua DKM laporan, ka Allah lah nun Gusti gentosan senal abdi gitu tah. Ya karena kan seperti itu pernyataan Rasulullah SAW itu. Kalau lah, ya menunjukkan bahwasanya kita itu betul-betul bergantung kepada Allah. Makanya di nama Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulnya mengajarkan kepada kita bahwasanya kita itu betul-betul sangat tergantung kepada Allah ya dari kita sholat subuh bahkan dari kita bangun tidur. Kita sholat, ketemu sholat lagi itu kan kita disunahkan untuk membaca doa itu ini. Doa itu ini kurang lebih pernyataan yang merupakan bentuk ketergantungan kita kepada Allah. Di Muqaddimah tadi, saya menyampaikan ayat terakhir dalam surah Al-Alaq, dan ini merupakan kajian yang ke-9, sesi ke-9,
Di mana di ayat terakhir ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib." Kalla, tidak demikian. Jangan demikian. Jangan begitu. Jangan demikian, jangan begitu, jangan naon beh. Hah? Ulah gitu, ulah kumaha, ulah gitu teh. Di awal ketika saya menyampaikan surah Al-Alaq ini terdiri dari 5 perkara. Dan perkara yang terakhir itu perintah dari Allah kepada Rasulullah, sekaligus perintah Allah kepada kita agar kita itu istiqamah. Kalla, jangan begitu. Jangan demikian. Jangan begitu, jangan apa? Jangan engkau ikuti apa yang menjadi kemauan Abu Lahab. Bukan Abu Lahab, Abu Jahal. Naon sih kahayang Abu Jahal teh? Ulah sholat. Ya. Itu kan. Dan berkali-kali saya menyampaikan kisah tentang surat ini di mana Abu Jahal bertanya kepada para sahabatnya, apakah Muhammad itu masih menyungkurkan wajahnya di depan Ka'bah yaitu salat? Iya, kata para sahabat itu. Akan aku benamkan betul-betul wajahnya itu. Abu Jahal itu tidak menghendaki Rasulullah itu salat. Menghendakinya Rasulullah itu berhenti dari salat. Nah, Allah melalui ayat ini memerintahkan kepada Rasulullah, jangan demikian, jangan engkau ikuti. Makanya diteruskan, kalla la, jangan tuti'hu, engkau mengikuti hu-nya itu siapa? Hu-nya itu Abu Jahal. Jadi Allah melalui kalimat kata kalla ini, kata hardikan, jangan begitu sekaligus ya, bermakna ya, harus begini. Kalau jangan begitu tuh. Harus begini harus apa? Harus iqamah. La tuti'hu, janganlah engkau itu mengikuti Abu Jahal. Itu nama Allah. Anu ngaranna mengikuti jalma, boro-boro mengikuti Abu Jahal. Mengikuti kedua orang tua pun sesuatu yang dilarang. Jika yang diperintahkan oleh orang tua kita itu, jika yang diperintahkan oleh Abu Jahal itu maksiat kepada Allah. Nah, hari maksiat naon? Maksiat itu ngalanggar kewajiban. Teu ngalaksanakeun kewajiban, ngalanggar larangan eta maksiat. Abu Jahal menghendaki agar Rasulullah itu tidak sholat. Sholat di sini adalah kewajiban. Maka janganlah engkau itu bermaksiat kepada Allah. Nah, jadi maksiat teh teu ngalaksanakeun kewajiban atawa ngalanggar larangan. Jangan ke sholat sunat. Dicarukan ku indung bapak. Jangan. Si kuduna kumaha? Tamatkeun salat. Ulah ngajawab. Ayatnya maksiat. Maksiat, sunat eta mah. Kan tadi yang namanya maksiat itu ngalanggar, tidak melaksanakan kewajiban. Ya, ai kolot maka ngageruan urang, gale. Kolot. Wajib ku urang dijawab. Ai salatna salat sunat. Ya urang cenah naon salat sunat mah ninggalkeun ku urang ditinggalkeun salat sunat demi melaksanakan kewajiban. Karena jika kewajiban ini dilanggar berarti kita itu maksiat. Diwalar. Salat deui.
Ada makumullah. Jadi anu ngaranna la tuti'ahu, janganlah engkau itu mengikuti Abu Jahal, janganlah engkau itu ya mengikuti perkataan seseorang, bahkan walaupun dia itu ibu bapak kalian, ya tidak ada kewajiban bagi kita itu untuk mengikuti mereka dalam maksiat kepada Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang kedua orang tua kita, ketika mereka mengajak kita kepada syirik, kata Allah, wala tuti'huma, janganlah engkau itu mengikuti mereka. Tapi Allah teruskan, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi pergaulilah mereka itu dengan cara yang baik. Aing ngageruan mangkolot ti perilaku urang teu dijawab kecuali mangkolot urangna ngajak maksiat. Yeuh panganturkeun sesajen ka sawah gitu mah ulah ku urang teh. Ulah panganturkeun sesajen ka sawah mah gitu. Coba eta mah marentahkeun maksiat, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Allah. Kolot nita ka pasar cenah barang galuh anu nah eta mah ma'ruf eta mah. Lah aing ngelaksanakeun ma'ruf era gitu kan indit ka pasar lu piraku cenah lalaki ka pasar ayeuna mah sabab era ka pasarna barang beuli itu ieu mau keresek cenah mau rangsel tungtungna mah meuli bawang daun asupkeun kana rangsel aya masukkeun rangsel. Nadi Allah. La tuti'hu. Ini perintah dari Allah kepada Rasulullah untuk istiqamah. Tapi dari timbul pertanyaan. Apakah perintah ini berlaku dari Allah kepada Rasul saja? Atau juga perintah ini berlaku dari Allah untuk kita sebagai umat Rasul? Karena yang pasti, ketika Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk berbuat itu ini, di balik itu kan ada backup dari Allah yang maksimal kepada para Rasulnya. Backupnya apa? Backupnya berupa pemeliharaan atas Rasul. Dan bahasa Rasul mah dimaksum. Dimaksum teh dipiara. Dipiara tina mara bahaya. Wallahu ya'simuka minan nas dalam surah Al-Maidah itu. Allah itu ya'simuka minan nas, memelihara engkau dari manusia. Pernah kejadian. Rasul sedang tidur, kemudian ada seorang musyrik yang membawa pedang dan kemudian Rasul terbangun, orang musyrik itu kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, siapa yang akan melindungimu sekarang?" Rasul mengatakan Allah. Ditanya lagi, siapa yang akan melindungimu sekarang? Allah. Orang musyrik ini tergentarnya karena kepercayaan dirian Rasulullah yang sedemikian besarnya, kemudian sampai pedangnya itu jatuh. Ketika pedangnya jatuh, kemudian pedangnya itu dibawa oleh Rasulullah. Rasulullah kemudian itu pedangnya kepada orang musyrik itu. Siapa sekarang yang akan memeliharamu dari pedangku? Yaitu tidak mengatakan apa-apa kecuali ya Muhammad, jadilah engkau itu orang yang baik. Jangan engkau itu berbuat apa-apa kepadaku. Kalau engkau tidak berbuat apa-apa kepadaku, niscaya aku itu tidak akan menjadi bagian dari orang-orang yang memerangimu. Kata Rasulullah, kemudian engkau selamat. Kemudian orang tersebut pulang ke kaumnya dan mengatakan, aku baru saja bertemu dengan seorang yang teramat baik, yaitu Muhammad. Nah, dia itu tidak langsung masuk Islam. Dia mengatakan seperti itu, kemudian tidak lama kemudian dia masuk Islam dan banyak orang di kaum itu yang masuk Islam. Kejadian itu menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu dimaksum, dipelihara jiwanya.
Nah pertanyaannya ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah agar istiqomah semaksimalnya karena Rasul itu pasti dimaksum, pertanyaannya apakah ketika kita maksimal dalam ketaatan kita kepada Allah kemudian kita juga akan terpelihara, akan terjaga sebagaimana Rasulullah yang dijaga oleh Allah. Ulama berpandangan, insya Allah kita itu akan dijaga oleh Allah sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam salah satu hadis ya, kata Rasulullah itu, jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjagamu. Terang apa hadisnya? Jagalah Allah, niscaya Allah itu akan menjaga. Nah, cuma Allah maka dijaga. Yang dimaksud dengan jagalah Allah itu, jagalah syariat Allah. Jagalah ya komitmenmu terhadap perintah Allah. Ketika engkau itu seperti itu, maka Allah itu akan menjaga kalian. Ulama kemudian mengartikan bahwasanya ketika seseorang itu memiliki komitmen yang kuat untuk menjaga syariat Allah, kata ulama, maka Allah itu akan menjaga dunia dan iman orang tersebut. Non dunia dijaga ku Allah, dijaga kesehatan, dijaga ekonomi, dijaga imah, di kudu ngaruat lamun hayang imah kajaga teh. Kan aya diurangi mah diperumnya. Ieu sih diruat cenah. Kudu ngaruat. Urang we punya komitmen yang tinggi dengan agama kita, dijaga oleh Allah. Dan ulama ketika kita itu kan menjaga syariat Allah, maka Allah menjaga kita. Selain daripada Allah akan menjaga dunia kita, Allah pun akan menjaga iman kita, yaitu dihindarkannya kita dengan iman kita itu dari penyimpangan syubhat dan dari penyimpangan syahwat. Menjaga syariat termasuk menjaga sholat, pasti. Ya. Jadi tadi ningali video Instagram. Ya. Jadi ya, hasil penelitian dari lembaga apalah di kita itu. Ternyata dari hasil penelitian tersebut, ya, Muslim di Indonesia yang menjaga sholat berjamaahnya itu, yang dari berjumlah Muslim 87% itu, yang terjaga sholat berjamaahnya itu hanya 2%. Tidak dapat guru. Tidak 87%, ya, artinya kan total. Umat Islam yang 100% itu kan 87%. Nah, dari penduduk Indonesia. Dari 87% itu 39% itu rata-rata mengerjakan sholat 5 waktu. 39%. Iya, hampir setengah. Kurang dari setengahnya. Jadi pantas. Lamun urang ayeuna teu maju-maju teh kan ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum, apapun yang menimpa kepada kalian dari berbagai musibah itu dikarenakan dosa yang diperbuat oleh kalian. Bahkan kan ayat bab salat berjamaah mah Imam Ahmad bin Hambal mah mazhab Hambali salat berjamaah teh hukumna wajib. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Jadi pelebah dia mengenai orang boga mazhab Imam Syafi'i itu paling tidak pendapat Imam Syafi'i itu. Ngeunahna ku sabab Imam Syafi'i tidak mengatakan wajib. Imam Hambal mengatakan salat berjamaah itu wajib. Kenapa beliau berpendapat seperti itu? Sabab ya, salat khauf wae, salat anu nyata-nyata aya dina kaayaan pinuh ku kasieun, salat dina kaayaan perang, ya.
disyariatkeun itu berjamaah. Nah, dalam keadaan perang pun salat dalam keadaan perang disyariatkeun berjamaah. Karena salat bareng kan riweuh teh dina perang. Ya lah urang mah wattaqullaha mastata'tum. Laksanakanlah perintah Allah termasuk salat berjamaah mastata'tum semaksimal mungkin. Dan beratnya ketika diartikan semaksimal mungkin kemudian ke orang hartikeunna siga Syekh Abdullah Azam seorang mujahid yang beliau itu meninggal di Palestina, beliau mengatakan arti dari mastata'tum itu semaksimal mungkin itu dalam pengertian kumaha teh? Ada santrinya bertanya, apa sih pengertian mastata'tum itu? Semampumu itu apa pengertiannya? Semampumu itu pengertiannya seperti ini. Ayo kita lari mengadili lapang ini. Lari nguiran lapang. Aya nu karek 4 kuir geus leumpang, 5 kuir geus leumpang, 6 kuir geus leumpang, 10 kuir geus leumpang, 20 kuir geus leumpang. Nah, tinggal beliau Syekh Abdullah Azam ini, beliau terus orang lain udah pada jalan ya karena perintahnya tadi larilah semampumu sampai beliau itu kemudian pingsan. Nah, ketika ditanya, kenapa engkau teh meuni asa kaleuwihan nepikeun ka pingsan? Ku sabab sampeyan pingsanna kuring teh masih keneh bisa lumpatkan parentahna ge mastata'tum semampumu. Masih keneh mampu kuring teh tadi teh lumpat gitu. Geus pingsan mah kuring teh geus teu mampu deui. Diartikan. Ada apa? La tuti'ahu. Janganlah engkau itu mentaati Abu Jahal, wasjud waqtarib. Kata Allah kemudian memerintahkan setelah melarang la tuti'ahu, kemudian Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW, wasjud waqtarib. Sujud dan taqarrublah. Sujud atau salat? Wasjud itu sujud atau salat? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengartikan salat. Kenapa ulama mengartikan wasjud di sana dengan pengertian salat? Karena melihat asbabun nuzul, diturunkannya ayat-ayat yang ada dalam surah Al-Alaq itu, yaitu larangan Abu Jahal kepada Rasulullah untuk salat, bukan untuk sujud. Ya. La tuti'uhu di sana itu kan janganlah engkau itu mengikuti Abu Jahal yang melarangmu untuk salat. Nah, kemudian diartikan wasjud itu salat. Nah. Terus ada kenapa kata sujud diartikan dengan salat? Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan langsung sallu, salatlah? Jawab, sujud itu merupakan bagian dari salat dan bahkan bagian yang teragung. Dan kemudian tidak jadi masalah ketika kata salat itu diganti dengan kata sujud. Boleh urang kabarudak pannya geus Allah acan gitu. Nah, kunaon mah kitu nyebutkeun geus salat acan? Memang sujud itu ya, adalah bagian teragung dari sholat. Dikatakan bagian teragung karena ya, di antaranya sujud itu adalah posisi di mana seorang hamba ada dalam posisi terendah, posisi menghinakan diri, dan karena kita itu ada dalam posisi menghinakan diri,
Maka artinya kita itu ada dalam keadaan taqarrub, ada keadaan yang paling dekat kepada Allah. Sehingga kata Rasulullah, mintalah engkau, banyaklah engkau meminta ketika engkau itu ada dalam keadaan sujud. Ya. Jadi sujud ini sesuatu yang istimewa. Lebih istimewa daripada orang iftirosh, lebih istimewa daripada ketika kita ruku, lebih istimewa daripada ketika kita berdiri. Tadi sujud itu sangat di mana kita itu betul-betul ada dalam keadaan menghinakan diri kita sampai-sampai kan ya yang namanya indra-indra yang kita miliki, indra-indra yang berharga yang kita miliki itu kita letakkan di bawah sejajar dengan kaki kita. Mata orang, cili orang, itu kan ini yang penting. Jeung deui kan, ya. Lamun urang ayeuna panggih jeung babaturan yang sudah sekian lama tidak ketemu, dia itu merasa kangen kepada kita, kemudian dia itu datang kepada kita, ngabadi gulukeun sirah, ka mana wae maneh teh, sigana pigeluteun beh. Ya, karena kan ini bagian penting. Beda ketika yang ditepuk itu adalah ini, gitu kan. Mau ditepukna tarang atau ditepukna ieu gitu kan, tidak akan menerima. Gitu. Nah kita yang menganggap bagian muka ini sebagai bagian yang penting dan kemudian kita menaruhnya di bawah dengan posisi sujud kita, maka hakikatnya kita itu sedang ada dalam keadaan menghinakan diri kita kepada Allah. Karena itu kata Rasulullah kita itu ada dalam posisi yang terdekat kepada Allah. Kenapa posisi yang terdekat? Karena ya, jika kita itu masih merasa diri kita itu besar, jika kita itu masih merasa diri kita itu mulia, itu tidak menunjukkan kita itu ada dalam keadaan rendah kepada Allah. Makanya kata Rasulullah, perbanyaklah sujud. Nah, ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang suatu ketika beliau itu melayani kebutuhan Rasul di suatu malam, kemudian sahabat ini meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, pintakan kepada Allah agar aku kelak di surga itu menjadi tetangga. Tekagok barang minta teh. Ya, tekagok barang minta teh. Ya, Rasulullah jadikan aku, kan mintakan kepada Allah, doakan kepada Allah agar aku kelak itu menjadi tetanggamu di surga. Nanti orang mau minta teh arera berarti. Apa jawab Rasulullah? Kata Rasulullah, ketika ada sahabat yang berkata demikian, kata Rasulullah, ya, diam dulu, gitu kan, tidak langsung menjawab. Rasul itu kemudian berkata kepada sahabat ini, ya, tapi bantulah aku dengan ya, perbanyak olehmu sujud. Nah, imun hoyong jadi tetangga Rasulullah. Ini kan berlaku bagi kita juga. Kalau kita itu ingin kelak itu menjadi tetangga Rasulullah, kita itu harus banyak sujud. Nah, kemudian nyeun salat anyar, pada salat birrul walidain cenah. Tidak harus dengan kemudian membuat syariat baru. Ya, salah satu cara agar kemudian kita itu bisa memperbanyak sujud, salah satu caranya diantaranya kita itu banyak membaca Al-Quran. Kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran akan termungkinkan bagi kita itu untuk bisa memperbanyak sujud. Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita itu akan banyak bertemu dengan ayat-ayat saja. Nah, ayat-ayat saja. Atau paling tidak sering-seringlah datang ke masjid. Datang ke masjid mah paling teh kan orang teh mun kabuh mah aya tahiyatul masjid sujud kan nya.
Hah? Nah, ada perbedaan pendapat. Ya, karena kan musola bukan masjid. Masjid yang disebut dengan masjid itu yang suka dipakai jami Jumatan. Sholat Jumatan. Iya. Sujud. Salah Allah. Sujud juga ya. Sebagian ulama mengatakan wasjud di sana itu salat. Salat lah. Tapi kemudian kenapa Allah tidak langsung mengatakan sholatlah tapi sujudlah? Karena sujud itu tadi merupakan bagian terpenting dari sholat. Bagian teragung, bukan terpenting. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan wasjud di sana itu adalah sujud. Sujud naon? Hah? Sujud tilawah. Nah, aku naon? Pan beres surat dia, tinggal di ayat tanah sujud deh. Ya. Nah, sujud tilawah. Wasjud, ya tanda sujud kan? Nah, sujud tilawah, sujud tilawah. Ulama yang mengatakan seperti itu. Karena emang ada tanda sujud tilawah dan kemudian kita itu disunatkan untuk sujud tilawah. Nah, kan? Kecuali lamun orang sholat berjamaah, imam nanti sujud. Nih, mun imamna sujud, nah, imamna keur imamna sujud teh sunat wajib. Sunat. Keur makmum sujud wajib. Lain makmumna wajib nuturkeun imam. Wajib kan imam wajib nuturkeun imam. Jadi keur imam mah sunat hukumna. Nah, jadi artinya kan ketika tidak dilaksanakan karena sunat teu maksiat. Jika tadi kan mun wajib dilaksanakan maksiat. Lamun teu dilaksanakan kan teu maksiat. Hari sunat. Nah, bagi imam itu sunat. Nah, tapi bagi makmum karena makmum itu dijadikan imam di kata Rasulullah untuk diikuti, maka bagi makmum hukumnya menjadi wajib. Makanya aneh. Ya. Lamun ayeuna imam. Cek imam da aqimus sufufakum istawu makmum teh cicing dihadap imam diangkat kata Rasulullah untuk diikuti. Nah, berarti maksiat. Jadi pimaksiatan mau untuk diikuti. Nah, kecuali lamun imamna kemudian tidak mengajak, mengajak aqimus sufufakum teh istawu imam menungguan muadzin beres qomat kemudian naik, itu mah terjadi masalah. Ada orang mah makmum nuturkeun imam, tapi ketika imam itu mengajak musufakum istawu dan lain sebagainya, maka yang namanya makmum itu wajib untuk mengikuti imam. Nah, kemudian kita disunatkan imam itu untuk sujud. Nah, makmum wajib sujud dan sujud itu kita membaca doanya apa? Sajada wajhiya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ya ahsanul khaliqin. Iya doa eta doa naon beh? Doa sujud naon? Hah? Doa sujud tilawah.
Tapi dalam hadis riwayat Imam Muslim, doa ini juga bisa dipakai buat doa sujud. Selain daripada sujud tilawah. Ya. Kan dulu ketika kita sama-sama mengkaji tentang sholat, ya, kan sunnah ya, yang ditinggalkan oleh Rasulullah dalam sholat itu termasuk dalam sujud apa? Membaca Subhana Rabbiyal A'la. Yang kedua, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih. Walaupun ada sebagian yang membid'ahkan karena dalam salah satu sanad ada rawi yang bermasalah. Tapi ada yang kemudian tidak membid'ahkan, tidak mendoakan hadis ini. Kenapa? Karena sanadnya banyak. Di sanad yang lain orang tersebut itu, rawi tersebut tidak ada. Karena kan bacaannya itu Subhan Rabbiyal A'la atau Subhan Rabbiyal A'la wa bihamdih atau Subuhun kudusun Rabbuna Rabbul malaikati warruh atau Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli atau Sajjada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqasamahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi barakallahu bi ahsanil khaliqin. Nah, karena 5 doa ini dibaca oleh Rasulullah, ya, itu kita itu berkewajiban untuk menghidupkan sunnah. Artinya kita itu, ya, mun tengah hidupkan sunnah berarti kita itu membunuh sunnah. Ada ulama yang mengartikan kalimat dalam di ayat di Quran itu banyak ayat wa yaqtuluna nabiyyin bighairil haq, mereka itu membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Banyak ulama yang mengatakan bahwasanya kita itu termasuk orang yang membunuh Rasulullah ketika yang namanya sunnah Rasul itu tidak kita amalkan. Nah, ngeri-ngeri sedapnya atau sedapnya. Sunnah loh. Itu sunnah Rasul. Apa kata Rasulullah? Ancaman Rasulullah. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang membenci sunnahku. Jadi doa yang tadi itu sunnah Rasulullah. Barang siapa yang membenci sunnahku falaisa minni, maka dia itu tidak termasuk golonganku. Jadi wayahna ulah eta deui ngan subhana rabbiyal a'la we subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la. Geus paseh atuh eta. Secara lusut. Kan sebagaimana pernah Anda sarankan, diantaranya agar kita juga tidak keder. Saya itu udah ada di rakaat yang keberapa nih? Nah, diantaranya kan rakaat kahiji subhana rabbiyal a'la, rakaat kedua subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, rakaat katilu subuhun kudusun, sehingga akan bisa terjaga. Pas cangkat teh kayak itu rakaat kasabara bieu sujudna sujud mana? Ya. Dan juga gitu kan, ya, insya Allah itu akan membantu kehusuan. Paling akan membantu untuk tidak khusyuk. Kenapa? Karena kalau yang kita baca itu aja, itu lagi, lamun urang ngalamun teh kadinya we. Siga urang ayeuna mau mobil beda. Mau mobil di jalan lempeng nya itu bisa ngalamun. Mun bawa mobil di jalan bulak-belok itu mau bisa ngalamun. Lamun urang ayeuna bebacaan salatna teu anger eta deui berarti mau bisa ngalamun salat. Hah? Rukuna naon, kan ya? Itidal ni apa? Kan doa itidal juga. Itidal namanya Rabbana lakal ham. Anu kedua, Rabbana walakal ham. Anu katilu, Allahumma Rabbana lakal ham. Anu keopat, Allahumma Rabbana walakal ham. Anu kalima, Rabbana lakal hamdu mil'u samawati.
ulah anger. Kada sunnah Rasul. Mun urang hayang dicintai ku Allah, hirupkeun sunnah Rasul. Lamun urang hayang dihampura dosana ku Allah, hirupkeun sunnah Rasul. Di mana dalilnya? Allah dalam surah Ali Imran itu berfirman, "In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian itu mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasul itu. Kalau kalian mengikuti aku, yuhibbukumullah, Allah itu akan mencintaimu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, yang Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Masa Allah hadir wallah. Allah membahasakan wa yaghfir lakum dzunubakum, tidak membahasakan wa yaghfir lakum min dzunubikum. Lamun min mah sebagian. Tuh, makan sunnah Rasul teh. Kupereuheun atuh karek boga hiji. Nah, ini bikin kaboga opat mah urang teman mau di pegawai negeri, komodo tukang hayam, bikin opat mah. Sunnah Rasul eta can bisa atuh, sunnah Rasul dalam sholat. Nu hiji ge dipiceun nu bikin kana sunatan masal. Hari ini mungkin itu yang bisa sama-sama kita kaji pada kesempatan malam ini. Jadi, insyaallah berarti bahasan tentang surat Al-Alaq itu sampai 9 sesi ya tamat. Mungkin ada ayeuna mengarna ilmu namadan salila urangna teu nutup diri mah nambahan ilmu mah. Jadi besok lusa mungkin ada tambahan apa gitu. Salila teu nutup diri, sila urang terus mengagali ngaguar sila saya orang silaturahim. Silaturahim mau ke mana we? Kata guru saya itu, kata Ustaz Tarik itu termasuk silaturahim itu karena YouTube. Silaturahim. Allah itu kan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa mengamalkan apapun yang Allah ajarkan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.